Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katu saya nanjelehnya. Ustaz ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Bapak Ibu sidang jamaah Isya dan Tarwih yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena dari 2 bulan lalu kita lah berdoa, ya Allah berkahilah ambo di Rajab lah tibo lah sudah, berkahilah ambo di Syaban lah tibo lah sudah, kini lah tibo ambo sampaikan ambo ke Ramadan, ya Allah lah tibo lo Ramadan kini ba'a nyawa sudah tulai papa bu-ibu ba'alangkah kita lain 10 hari pertama Ramadan, 10 hari kedua dan 10 hari ketiga. Ambo tengok bapak ibu di sebuah tampe yang menjadi tolak ukur di ambo, yang menjadi suatu pembicaraan yang rupanya yang kedengarannya sepele bapak ibu tapi dalam maknanya. Pernah berkatakan di sebuah tampe bapak ibu, jamaahnya lumayan rami musalah ketik. Di situ ambo tanya, Pak, kok musalawat tampe bauduknya ketik mana sambilan saya di dindiang kok nyoba. Allah Ustaz paling 10 hari pertama rami dunia 10 hari kedua kok langgang namanya, 10 hari ketiga kok entah balo kalau Ustaz ya. Jadilah ditanduannya wak di pengurus kalau wanda ada kunjung jual mengubah pola ijrah awak lain sesuai dengan nama masjid awak, ijrah pindah awak lain. Banyak pindah tuh kita lain dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru yang mengandung ridhonya Allah dan berkahnya Allah. Taralah kita lihat makin kau jual makin langgang, kini makin kau jual makin rami. Lah rami kita di awal kini sampai kau jual bertambah raminya lain. Baru itu yang menyebabkan kita disebut hijrah. Bapak Ibu sidang jamaah Isya dan Tarwih yang dirahmati Allah, di malam kini, malam nan kabar kita kini Pak nan kalimo, malam kabara yang kita kini yang karajokan adalah masih 10 nampar tamu. Kok ada malam kalimo atau malam yang lainnya lah Bapak Ibu yang jaleh Ramadan tu 29 kona 30. 2 tu bilang Ramadan punya. Nggak ada 31, nggak ada 28, apalagi 3 di awal, 3 di ujung, itu nak Ramadan gitu. Jadi Ramadan dan kita jalani ke bapak-bapak ibu-ibu lah jalih takarannya
Ibarat awak dia mambian sebuah apa Bapak Ibu, mambian sebuah jagala atau pola raja leh takarannya 29 kena 30. Cukupkan 30 kata Allah. Untuk itulah karena kita kini ke Bapak Ibu di dalam Ramadan kini masih di awal, sesuai dari amanah dari pengurus Bapak Ibu, ambo kini kok membahas sakete yang dimana di situ dituliskan dalam surat Al-Baqarah 186. 186 kok Ibu Bapak Ibu adalah kata Allah kepada Nabi Muhammad. Kata Allah kata Allah kok apabila ambo hambaku bertanya aku dake kata Allah. Baseru coba doa aku kabulkan kata Allah. Kalau tidak berdoa tidak kabul deh Allah. Apalagi jauh dari Allah. Berdoa aku kabulkan kata Allah, tapi beriman kepadaku dan raihlah kebenaran itu. Kata Allah di surat 86 kok jaleh Bapak Ibu bahwasanya kita disuruh berdoa. Kok jarang-jarang kita berdoa takut tak kabul gitu kok. Takut lo tak tiru deh kita ibadah yang amalan-amalan iblis Bapak Ibu. Iblis tuh ndak dek kurang ajarnya nyoma keluar dari neraka, tapi dia sombong dek jarang meminta gitu ke Allah. Takut lo kita sombong dek Bapak Ibu. Itu tertuangnya mah Bapak Ibu di dalam ibadah kita sehari-hari nan banamu sembahyang atau sholat. Sholat kita sehari semalam Bapak Ibu berjumlah 7 balai rakaat ndak dapat indah. Ramadan tarawih, Ramadan witir, Ramadan duha, Ramadan tahajud, Ramadan sholat sunnah yang lainnya kerjakan. Bahwasanya amalan kita yang bernilai sunnah menjadi amalan kita itu dibalasi di Allah seperti amalan ibadah wajib. Kama kita cari sabaleh bulan lai para lu waktu Bapak Ibu. Itu kok lihat dulu tekan perjanjian di malaikat Israel gitu. Sampainya boy di malaikat. Kalau lagi sampai aja boy isu aja. Kalau enggak kan entahlah. Tapi kalau disampai ya Wak, bisa kita balik-balik mungkin dulu. Tapi kalau kita sabui bahwasanya di dalam Ramadan tersebut enggak ada yang namanya kepastian kita bertemu di tahun depan. Untuk itulah Bapak Ibu, sengaja kita bahas pada hari ini yang bernama sholat. Kata Allah, wa disuruh untuk berdoa. Doa atau sholat itu menurut bahasa menurut logatnya Bapak Ibu adalah doa. Berdoa wa ke Allah lewat sembahyang 5 waktu, lewat sholat 5 waktu itu awak tahu lo baanan sholat kok. Kalau dalam buku panduan dari Departemen Agama Republik Indonesia Bapak Ibu rukunnya ada 3 balai. Nah membatakannya adalah rukun syarat. Kalau kita bahas ini Bapak Ibu mungkin setengah jam sajam ke depan akan sampai waktu ada bahas yang kuli-kuli ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Dan rukun 3 balai kocok dikajinya de jamaah wirid atau anak-anak mulai dari anak-anak kita Bapak Ibu kaji kita itu kayak itu dia atau rukun 3 balai. Nah pertamanya atau Bapak Ibu niat. Manyona niat tuh Bapak Ibu, niat itu innama a'malu bin niat. Padahal pakai usoli kok jangan salah lo. Kalau nak pakai usuliko karajuan sesuai dengan dalil yang awak peroleh masing-masing. Jangan saling menyalahan. Galak orang menciliwak kalau saling menyalahan. Laksanakan niat menurut apa yang kamu tuntut dalam ilmu agama yang kamu peroleh. Niat yang pertama Bapak Ibu, yang keduanya tegak berdiri betul. Bapak Ibu sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, ba'akot tagak berdiri betul namanya. Ba'akot ndak tagak berdiri lurus.
Tegak berdiri betul itu Bapak Ibu atau disebutkan bahwasanya sesuai dengan kemampuan awak ketika kasembayang tu. Nana semayang madabu tagak Bapak Ibu. Allahu Akbar kekar gagah. Apa-apa nangga bungkus kata Allahu Akbar. Betul. Itu betulnya Bapak Ibu. Berdiri tegak betul, bukan berdiri tegak lurus. Ada orang tua kata Bapak Ibu di kursi semayangnya, salatnya. Berdiri tegak betul. Iko yang dimaksud dengan berdiri tegak betul bukan berdiri tegak lurus. Kalau lurus Bapak Ibu ini pas apa kok duduk. Kalau nggak bisa soal tegak semayang, ya semayang nama dong. Tapi berdiri tegak betul, sekemampunya kita. Itu yang kita sebut Bapak Ibu dengan rukhsyah. Rukhsyah kok hanya ke Bapak Ibu keringanan mengarajuan sholat sesuai dengan kadar kemampuan. Nggak dibuat-buat, nggak didutukan, itu yang rukhsyah tadi. Perjalanan jauhnya bahas semayangnya. Nggak perjalanan maksiat, perjalanannya udah bahas sholatnya. Nggak takau adanya tagak ba'anya sholat, nggak takau adanya tagak boleh bungku sholat boleh. Yang nggak boleh nggak sholat. Itu tegak berdiri betul Bapak Ibu. Yang ketiganya oleh Bapak Ibu takbiratul ihram. Mana itu Bapak Ibu takbiratul ihram? Allahu Akbar. Latabi pertama tu Bapak Ibu Bapak takbiratul ihram karena saat ketika tu kita haram mengarajuan lain. Gawi na dulu. Maise iduang na iduang tu dulu. Mampici mato pici na mato tu dulu. Sabalun buat takabi Bapak Ibu. Jadi itu makna takbiratul ihram, takbir yang jadi pembatas boleh tidaknya kita bergerak selain gerakan sholat, boleh tidaknya kita berkata selain perkataan sholat. Itu yang takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bergerak 3 kali berturut-turut selain gerakan sholat, sholat batal. Berkata-kata selain perkataan sholat, sholat batal. Nak kita karajuan tu lah Bapak Ibu, karatikus itu sudah takabi Allahu Akbar. Parisona lo kok kumbuang kok gatar so kok gawi kini lo. Kau lihi kau agak mengelipik rasa maaf gawi lo. Ko yang nang ketiga rukun salatnya Bapak Ibu takbiratul ihram, batihnya kita boleh manggari jo membaca selain yang diperintahan dalam salat. Aduh, nak boleh. Nak boleh dalam salat karena itu bukan perkataan salat. Ko nang kita kana ke Bapak Ibu. Dan yang keampeknya oleh Bapak Ibu adalah inti jantuangnya dari semayang itu sendiri Bapak Ibu Al-Fatihah. La sholata illa Al-Fatihah. Nak sembayang seorang kalau nyo nak baca Al-Fatihah. Ampek salahnya kita kaji ini Bapak Ibu dari selain dari semua kesalahan yang acok tak baca, dek kita, dek ambo, dek yang lain di dalam sholat Bapak Ibu. Tapi kita pedomani kini kita cari yang benarnya dan kita suruh dengar. Apalagi anak kita dari LC yang banyak yang kedengar yang adik-adik kita kok Bapak Ibu. Nah, dengan bacaan Al-Fatihah Ibu siapa tuh? Karena salah satu huruf maknanya beda, kisaran semayang kita jadi jauh. Ibarat sopir ke Bapak Ibu Allah tegur rubu awak adanya. Ibarat awak dalam sholat kok Al-Fatihah kok nak bana Bapak Ibu satu huruf salah batuka huruf contoh Bapak Ibu qalbun salim artinya hati nan salamai diubah de qaf tu jadi kaf qalbun salim wawaw nan selamat qaf dengan kaf fatal kibannya.
Mana kesalahan itu yang pertama Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Di awak buru-buru maca belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lai rancak gagah ya kedengarannya Bapak Ibu, tapi artinya pakai song. Alhamdu ka alhamdu. Alhamdu dia sukun, dia adalah alif lam qamariyah, diubahnya ketika itu Bapak Ibu lamnya ini lam fathah. Alhamdu, segala daging bagi Allah Tuhan semesta alam. Nauzubillah. Ini protes kalau Allah sama Bapak Ibu. Bapak nak yo dikabulkan doamu kok ya Rob. Engkau mempersembahkan daging dalam salat. Orang membaca alhamdu, lamnya lam sukun, kamu hidupkan lamnya, dan karena kamu buru-buru. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu bukan alhamdu. Satu Bapak Ibu. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka. Itu selalu ke Bapak Ibu. Iyyaka adalah tasdid, hurufnya adalah dari dua huruf menjadi satu huruf dan bacaannya ditekan Bapak Ibu. Iyyaka, iyaya, salah katanya dong. Iyyaka, iyyaka. Nah, iyyaka ada Bapak Ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama betul Bapak Ibu adalah kepada Engkau kami menyembah ya Rabb, dan kepada Engkau kami mohon pertolongan. Nyoba deh tanpa tasbih kulot. Data aja DWE nya. Iyyaka, iyyaka. Kepada matahari kami menyembah, dan kepada matahari KCWE kami mohon pertolongan. Dua salahnya dulu Bapak Ibu. Ada yang ketiganya, dan ini yang terakhir karena waktu membatasi kita. Ada pertemuan kita yang kedua nanti Bapak Ibu di subuh yang keberapa itu, nanti kita lihat lagi jadwalnya. Yang ketiganya apa Bapak Ibu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dibacanya Bapak Ibu, ihdinas siratal mustaqim, sod diganti sin, tunjukilah kami sirangka nan lurus. Sirangka Bapak, tapi tiang. Lidah luring ya Bapak Ibu. Itu aja pakai panjangan nanti minta ke Allah tuh. Wah, protes lo. Ma doamu kok nak dikabulkan ya Rob. Wa nanamu memperhatikan yang mana Bapak Ibu. Bagi kita mungkin wajib tuh Bapak Ibu, nan bagi orang baru mualaf boleh DWE mode itu je. Kenapa? Karena orang yang mualaf tuh nyoda peruksyoh bismillah saya baca dalam semayang lah, semayang nama itu mah. Tapi awak yang Islam dari lahir wajib awak pelajari, wajib awak cari ilmunya, bahwasanya kalau kajian tajwid ke Bapak Ibu mempelajarinya hukumnya fardu kifayah, cie kampuang awak apa beraja, yang lain tak wajib itu. Tapi mengerajuan sholat, mengerjakan ibadah sholat pakai Al-Fatihah yang benar, hukumnya fardu ain, wajib bagi awak tiok awak nan sembayang. Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Semoga ada hikmahnya. Beberapa kesalahan kita dalam mengerjakan Al-Fatihah, dan baik itu yang kita kerjakan di dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah. Mari jangan lupa Bapak Ibu, anak-anak awak, adik awak lain yang tamatan LC ya, itu yang dari Mesir tuh Bapak Ibu. Nak dengan mak ceyona
nak dengan apa cayo ba'atu al-fatihah ama ala batu atau alun ko. Amo tengok Bapak Ibu, ada seorang dosen yang sudah tua, dalam kajiannya dia menyampaikan itu lagi Bapak Ibu. Acok disampaikannya kajinya. Ambo hampir 70 tahun lalu marah sobat tu ibadah ambo kali Bapak Ibu. Kata beliau, padahal beliau dosen yang senior Bapak Ibu, masih mengaji Al-Fatihah yuwalai. Inilah Bapak Ibu pentingnya Al-Fatihah. La sholata illa Al-Fatihah. Nak sembahyang seorang kalau nak baca Al-Fatihah. Nah kalimo bisa rukun sholatnya Bapak Ibu, mari kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Semoga waktu yang singkat ini bisa menambah kerajinan kita dan kegigihan kita dalam mengenali kata Allah tadi, berdoa kamu aku kabulkan. Nak berdoa awak maka dikabulkan oleh Allah. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.